Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu kedua. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai lebih jauh, gue akan ngingetin ke kalian lagi. Buat kalian yang belum punya grup teman-teman, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord, oke? Linknya sudah gue taruh di bawah, silahkan join dan kita bisa diskusi bareng di sana. Nah, berbicara tentang IHSG teman-teman ya. Di minggu lalu kita tahu ya IHSG di awal-awal minggu pertama ya. Jadi di hari-hari awal minggu pertama, Senin sama Selasa, dia berhasil naik teman-teman ya ke level 5.140-an teman-teman. Tetapi di hari-hari berikutnya di minggu tersebut IHSG melakukan koreksi. Nah, koreksi yang dilakukan IHSG kemarin itu masih tergolong sehat menurut gua. Kenapa? Karena di penutupan kemarin teman-teman ya, itu kalian tahu IHSG sempat dibawa turun ke level 4.700-an teman-teman. Tetapi di akhir sesi ya, IHSG kembali menguat di level 4.880-an. Ini artinya terdapat rejection yang mengarah ke bullish teman-teman. Sehingga ini akan menjadi suatu info yang bagus dan kita berharap IHSG akan terus naik ke level 5.300 dalam minggu depan teman-teman. Oke. Nah, sekarang apa saja saham yang kira-kira bagus untuk ditradingkan untuk minggu depan ya, dan juga bagaimana detailnya analisa tentang IHSG untuk minggu depan. Seperti biasa gue akan jelasinnya lebih jelas lagi di monitor teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang saya sedang menggunakan trading view teman-teman ya, dan ini adalah chart IHSG. Buat kalian yang mau cari chart tools ya, kalian bisa cek yang trading view ini ya, karena dia udah bagus ya chart toolnya. Oke, by the way ini adalah chart dari IHSG ya, dan kemarin kita lihat ya IHSG di awal minggu itu pergerakannya dia mulai nge-break dia punya level support ya di 4.980-an yang kemarin di video minggu kemarin gue bicarakan, dan dia mau menuju ke 5.300, tetapi di akhir dari gap sini ya, kalau misalnya kita lihat IHSG ini ada gap sebenarnya ya. Ya, ini ada gap nih di sini ya. Nah, di gapnya ini dia ketahan teman-teman ya, dan dia koreksi kemarin ya, dan sempat koreksinya sampai ke level 4.718. Tetapi di akhir penutupan dia kembali rebound dan berhasil tutup di 4880. Dan ini pertanda bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat ya, candlenya ini rejection ya, bullish rejection di sini. Sorry, bearish rejection yang mengarah ke bullish ya. Dan dia membentuk pin bar bullish teman-teman ya. Dan kita berharap dia itu bisa minggu depan bisa terus melanjutkan kenaikan sampai ke level yang gue bicarakan, yaitu di 5.300 ya. Jadi itu untuk IHSG-nya. Oke. Dari sisi astrologinya gue belum bisa bahas di sini ya, tetapi nanti di video berikutnya ketika waktunya sudah pas gue mungkin akan bahas. Oke. Ya. Berikutnya gue mau bahas juga ya teman-teman, sebelum gue kasih referensi kalian kira-kira saham apa aja sih yang bagus di minggu depan. Gue akan jelasin yang apa yang sudah gue bahas minggu lalu. Oke. Yang pertama ada ICBP teman-teman ya. Kemarin gue bahas tentang ICBP ya, dan di sini kemarin pada saat dia naik ya di sini ya di hari pertama, dan kemudian dia reject di sini ya. Ini gue sudah sudah mulai bersiap-siap untuk keluar dari market teman-teman sebenarnya. Tapi di hari berikutnya dia kembali naik ya. Dan di sini gue pas dia di area sini gue langsung stop lossnya gue langsung BEP-in gitu, karena gue tahu kalau misalnya dia reject lagi ke bawah ini sudah tidak betul. Oke. Jadi itulah ICBP akhirnya gue kena BEP teman-teman ya kemarin di 8.800-an ya. Itu sih nggak apa-apa gitu. Sometimes kita trading nggak mungkin bisa selalu profit, tetapi intinya gimana cara kita, strategi kita buat meminimalisir yang namanya loss ya. Jadi ketika kita open kita juga harus pantau ya, walaupun nggak setiap hari, tapi kita melihat di akhir setiap penutupan itu kondisi candle-nya seperti apa. Jadi kita bisa mengatur strategi lebih jauh teman-teman ya. Itulah enaknya saham ya, karena saham itu geraknya cukup lambat ya, karena kita bisa mengikuti pergerakannya itu harian ya, daily by daily, dan dia cukup enak karena dia buka di jam 9 dan tutupnya itu jam 3 teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih leluasa gitu ya. Jadi tetap perhatikan setiap candle ya, setiap akhir sesi itu perhatikan candlenya seperti apa, karena itu bisa memberikan kita banyak info. Oke, jadi CBP ini kemarin kita kena BEP teman-teman ya di sini ya. Jadi kita keluar dengan tidak membawa hasil apa-apa di ICBP. Oke. Berikutnya ada BBNI teman-teman ya.
Nah, kalau BBNI ini ceritanya berbeda, teman-teman ya. Kemarin begitu saya entry di sini ya. Begitu kemarin saya entry di apa di pembukaan ya kemarin, itu saya langsung kena hit target, teman-teman ya. Dalam waktu 2 hari saya mencapai 17% di BBNI ini. Dan ini BBNI kena TP, dan kemarin setelah kita TP, teman-teman ya, pas di TP-nya itu harga berbalik ya. Dan akhirnya dia berhasil tutup di 4470. Itu BBNI. Jadi kita di BBNI kita dapat sekitar 17 persenan ya kemarin ya untuk BBNI. Berikutnya ada HMSP, teman-teman ya. Nah, HMSP ini salah satu saham yang saya kena SL ya. Jadi begitu kemarin saya ambil posisi ya di HMSP, dia sempat naik ya teman-teman ya, sempat naik sekitar 2%-an ya kalau nggak salah ya, 2%-an. Nah, terus tetapi pas penutupan candle saya lihat itu candlenya nggak bagus banget karena dia ditutup candle merah, dan juga walaupun posisinya naik ya, tetapi dia anggapannya itu kena reject ya teman-teman ya. Jadi itu nggak baik. Tetapi ini kalau di HMSP saya nggak pindahin ke BEP dulu. Kenapa? Karena kenaikannya masih kecil ya, beda sama tadi ICBP. Oke. Jadi ya saya diamin. Ternyata pas saya diamin kemarin indeks juga koreksi ya, dan kita ke drawdown dan kena cut loss 5% gitu ya. Dan sekali lagi kena cut loss itu hal yang biasa teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu panik dan juga nggak usah terlalu baper ya, karena di BBNI kita sudah dapat 17%, dan di sini kita kena cut loss 5% dan masih ada profit gitu loh. Jadi it's okay ya. Berikutnya kemarin saya ada bahas apa ya kalau nggak salah ya, BTPS ya. Ya, BTPS ini juga sama ya teman-teman ya. Jadi kalau BTPS ini saya sempat keluar ya, saya sempat ambil setengah gitu ya, dan saya BEP-in. Kenapa? Karena kemarin tuh saya sempat merasakan profit sekitar 6% atau 7%. Jadi kalau saya udah dapat 7%, pasti saya SL-nya saya BEP-in gitu teman-teman, supaya kita punya posisi aman sewaktu-waktu market berbalik arah. Dan bener aja ya, ketika kemarin saya ambil setengah dan saya BEP-in ya, BTPS ini langsung reverse teman-teman, dan langsung kenain SL kita. Tetapi saya keburu sudah BEP, dan saya bisa keluar dengan total keuntungan sekitar 3% dari jumlah yang saya tradingkan di BTPS. Jadi it's not that bad. Oke. Itu untuk BTPS. Dan kemarin kayaknya sih udah ya, itu aja ya yang saya mau bahas. Berikutnya sekarang saham-saham apa aja yang kira-kira menarik ya teman-teman ya untuk ditradingkan. Yang pertama itu ada BBCA teman-teman ya. BBCA ini juga menarik untuk ditradingkan. Reasonnya sama ya, dia sudah break neckline-nya ya di sini. Ini adalah area neckline-nya ya di sini. Neckline di sini ini juga sekaligus menjadi structure dia, dan kemarin harganya sudah menembus structure-nya dia ya, yang menjadi resisten di sini. Dan pada saat kemarin dia retrace ke bawah, dia juga ada rejection dan akhirnya close di atas. Oke. Dan ini di hari Senin besok saya berharap dia bisa naik dan bisa tembus sampai ke level sekian. Sebentar. Jadi kalau misalnya kita bisa mau entry besok, stop loss tetap di bawah dia ya, kecil aja di sini. Dan untuk targetnya kita di sini teman-teman ya. Jadi untuk risk rewardnya 1,96, dan ini juga cukup bagus ya, risk rewardnya lebih dari 1,5. Dan ini merupakan trade yang oke untuk BBCA kemarin. Jadi kita kalau cut loss cuma 4%, kalau TP kita sekitar 9%. Oke, itu untuk BCA. Berikutnya ada ICBP teman-teman ya. Nah, ICBP ini adalah saham yang minggu kemarin gue udah entry, dan gue juga udah kena BEP. Tetapi gue mau entry lagi, kenapa? Karena ya dia masih menunjukkan rejection yang kuat gitu ya di area sini, di area key levelnya gitu yang garis merah ini. Ketika dia nyentuh key levelnya, dia langsung ada rejection dan ke atas gitu. Dan untuk entry-nya juga masih sama ya. Jadi ini gue delete dulu biar jelas ya. Jadi entry-nya itu masih sama ya. Kita stop loss-nya di bawah dia. Oke. Dan untuk TP-nya juga masih sama ya di level ini ya, di 8%. Dan risk reward-nya masih 1,65. Jadi ini masih masuk, masih lebih besar dari 1,5 teman-teman. Itu untuk ICBP. Berikutnya ada BBNI. Ya, ini BBNI juga ini yang kemarin kita sudah tradingkan ya, dan dia sekarang udah ke bawah. Dan pas sampai ke area sini teman-teman yang gue garis ini konsolidasi yang menjadi area key levelnya dia. Dan ini kalau kalian pakai Fibo, ini juga sudah masuk area Fibo-nya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini kalau gue tarik Fibo dari atas ke bawah sini ya.
Ini sudah masuk ke area Fibo-nya yaitu 618 ini ya. 0,38 sampai 618 dia udah kena dan dia reject ke atas. Ini juga menjadi pertanda yang bagus. Gue berharap dia bisa meneruskan trennya ke atas sehingga untuk BBNI sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau entry di sini, stop lossnya di bawah sini teman-teman ya. Dan target kita ke dekat sini teman-teman ya, ke atas dekat gap. Oke. Di 1590 dan ini agak panjang ya memang targetnya untuk BBNI. Tetapi it's okay. Dan untuk risk rewardnya juga bagus sekali 2,69. Dan ini untuk kalian yang mau hold cukup lama boleh silahkan BBNI. Karena BBNI ini kita nggak tahu ya, kemarin aja nih yang kita ambil posisi BBNI itu ada kejutan ya, satu hari 17%. Satu hari 13%-an, 2 hari 17% teman-teman. Nggak ada yang nyangka gitu. Ya ini siapa tahu aja dalam minggu depan ini target bisa tercapai gitu ya. Kita berharap seperti itu. Itu untuk BBNI teman-teman. Berikutnya ada Unilever ya. Nah ini Unilever teman-teman ya. Unilever alasannya simple karena dia bergerak di atas moving average dan dia area moving average-nya dia ada rejection. Untuk entry-nya kita bisa menunggu untuk besok ya hari Senin kita tunggu dulu candle close-nya seperti apa. Kalau misalnya dia jadi bikin swing di sini, itu lusanya kita bisa langsung entry. Oke teman-teman. Tapi kalau kalian mau sedikit spekulasi, kalian bisa hari Senin besok itu langsung entry dengan stop loss-nya di bawah sini ya di 7975 ini ya. Dan target profitnya teman-teman ya. Oke. Target profitnya di area sini teman-teman. Ya, di 7%-an ya, 7,2%. Jadi ini risk rewardnya juga 2,4 ya teman-teman, 1/2,4. Jadi ini juga sangat bagus sekali risk reward rasionya. Jelas. Oke, itu untuk Unilever ya. Berikutnya itu ada MNCN ya teman-teman ya. Sorry. Ini saya agak cepat ya karena ini ada banyak ya yang saya yang saya rekomendasikan untuk dijadikan referensi ya. MNCN ini juga bagus juga sahamnya. Kenapa? Karena ini dia sudah ada di trendline minornya teman-teman ya. Ini kalau kalian tarik trendline minor ya di sini. Ini dia mendekati trendline dan dia ada rejection bearish-nya. Jadi dia ada bullish candle 2 ini yang ini menunjukkan ada yang nahan teman-teman di sini ya. Dan kalau dilihat dari codingnya juga dia sudah membuat higher low 2 kali ya dan juga higher high di minor trendnya ini. Sehingga kalau misalnya kalian mau entry di sini juga bagus ya. Dia punya SL juga kecil ya di bawah sini. Oke, di bawah dia. Dan untuk TP-nya kita targetinnya di atas sini dulu aja teman-teman ya, nggak usah terlalu banyak. Dan ini adalah risk rewardnya 2,75. Ini juga angka yang sangat bagus teman-teman ya. Itu untuk MNCN ya teman-teman. Jadi kalian bisa pertimbangkan gitu ya. Ini juga di sini juga ada double bottom teman-teman ya di sini dan dia sebenarnya dia harus ngejar neckline-nya ini. Jadi harga ini harus sampai ke neckline-nya. Untuk kita mikirin sampai neckline-nya sudah lumayan ya, udah 17%. Kita nggak usah mikir sampai dia break neckline-nya deh. Kita sampai dia berhenti di neckline-nya juga sudah lumayan gitu ya. Itu untuk MNCN teman-teman ya. Dan berikutnya ini ada Pegas, oke. Nah, Pegas ini juga ya sama, dia sudah berhasil break di area konsolidasinya dan ini juga salah satu saham yang memberikan kita profit ya di beberapa minggu yang lalu. Dan kemarin dia sempat koreksi ya, dan ini koreksi ini yang saya tunggu. Dan ketika dia sampai di area dekat-dekat si area konsolidasinya ini, dia ada rejection lagi teman-teman ya, dan rejectionnya ini juga membentuk candle yang bagus untuk kita buy ya. Jadi dia bikin bullish pin bar juga di sini. Dan untuk entry-nya ya sama ya. Kalau misalnya kita mau entry besok di sini dan target kita tetap di 1425 teman-teman ya. Jadi ini juga cukup panjang dan cukup lama untuk di hold. Jadi ini juga bisa dipertimbangkan teman-teman ya. Kalau misalnya mau masuk di saham-saham seperti ini ya nanti dananya disesuaikan, oke. Itu untuk Pegas. Berikutnya ada Adaro teman-teman. Nah ini Adaro juga sudah berada di area konsolidasinya ya atau structure-nya dia teman-teman ya, dan dia pada saat masuk structure dia langsung di rebound lagi, langsung di reject lagi teman-teman, dan kita berharap dia langsung bergerak ke atas, oke. Dan untuk entry-nya pun sama ya, kita taruh dia di bawah sini stop loss-nya, dan untuk targetnya kita incer di atas sini saja teman-teman ya, di bagian atas ini.
Dan ini untuk risk reward rasionya 1,8 ya, atau 1,9 ya, 1,88 ya, atau 1,9 ya. Dan ini juga masih lebih dari 1,5, jadi ini masih oke teman-teman ya untuk ditradingkan. Ini untuk Adaro. Kenapa Adaro ini menarik ya, karena kembali lagi ya, pada saat dia turun dia langsung di reject tanpa basa-basi teman-teman. Ini yang membuat saya melihat Adaro ini punya peluang yang bagus teman-teman untuk terus ke atas. Untuk target besarnya mungkin Adaro tuh kita bisa incer dia sampai di atas ini teman-teman ya, sampai di harga 1.600 teman-teman. Oke, ini untuk target panjangnya. Oke, itu untuk Adaro. Dan berikutnya ada Pewon teman-teman ya. Ini adalah Pewon ini adalah Pakuan ya, dan ini adalah saham di bidang properti ya. Di Pewon ini juga reason saya cukup jelas ya, dia sudah break dia punya structure high sebelumnya di sini, dan dia di break dengan cukup bagus. Dan kemarin di pas IHSG koreksi, dia koreksi ke bawah, dan pada saat kena di area structure-nya, resistannya kembali yang sekarang menjadi supportnya, itu dia mantul ke atas teman-teman, dan ini menjadi pertanda yang bagus juga buat kita. Oke. Untuk Pewon ya, kita bisa entry di sini dan stop loss di sini. Dan untuk targetnya teman-teman ya, Pewon sendiri ini kita bisa asumsikan dia sampai ke atas ini ya, sampai ke 576 dengan perbandingan risk reward ratio 2.77, dan ini bagus sekali ya untuk saham. Ini Pewon ini kalau misalnya kalian suka main properti, ini Pewon ini juga termasuk salah satu saham yang bisa kalian pertimbangkan. Selain BSDE ya, BSDE juga bagus. Oke, jadi kalian bisa pilih antara dua itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke konstruksi, ada Wika di sini teman-teman ya. Nah, Wika ini juga sama ya, prinsipnya dia structure high-nya sudah di break ya. Dia constantly dia bikin yang namanya higher low terus teman-teman. Di sini juga higher low, higher low, higher low ya. Dan saya berharap di sini dia juga membentuk higher low. Kenapa saya memilih Wika lagi? Karena pada saat dia mengebreak dia punya structure di sini, structure high sebelumnya, dan dia retrace di area structure high yang menjadi support sekarang, itu dia ada rebound juga atau ada rejection. Yang rejectionnya ini candlenya bagus sekali, pin bar bullish ke atas. Oke. Jadi kita berharap besok dia bisa naik. Untuk posisinya kita entry di sini, stop loss di bawahnya dia teman-teman ya. Untuk posisi TP pertama ya kita di high-nya dia saja ya. Kalau misalnya kita udah sampai di sini, kita bisa ambil dulu posisinya ya setengah, oke, atau BEP-nya dinaikkan seperti itu. Atau kalau misalnya kalian sudah kena 8% pun, ini juga kalian bisa naikkan, oke, stop loss atau SL-nya. Tetapi untuk target TP idealnya kita akan set dia Wika ini di area sini teman-teman, di 1720-an ya. Kenapa? Karena saya berharap dia akan menutup gap yang ada di sini ya teman-teman ya, untuk menutup gap yang ada di sini. Oke, itu untuk Wika teman-teman ya. Jadi ini saham yang konstruksi yang bagus juga selain PTPP dan WSKT. Kalian bisa lihat juga, cek PTPP dan WSKT. Berikutnya yang terakhir nih teman-teman, ada INKP ya. INKP ini adalah bidangnya tuh kertas teman-teman ya, dan ini adalah perusahaan saudaranya dari Tekim ya, Ciwi Kimia itu. Oke teman-teman ya, kalau misalnya kalian lihat INKP, dia kemarin berhasil naik dan sekarang sedang retrace ke bawah, dan dia sekarang sudah kena area konsolidasinya lagi di sini teman-teman ya, dan di area konsolidasinya juga dia mengalami reaksi atau rejection di sini ya, reaksinya berupa rejection gitu ya. Dan di sini gue berharap kalau misalnya kalian mau entry, ini udah gue buatin ya. Jadi kalian bisa entry di sini ya dengan SL-nya di bawahnya dia saja cukup. Kalau misalnya kalian takut ya, kalian di bawahnya si area konsolidasi ini nggak apa-apa, karena risk rewardnya masih masuk ya. Tapi kalau saya sih, saya hanya di bawah sini saja, oke. Dan targetnya ya di area sini teman-teman, di high sebelumnya lebih dikit ya, jadi sekitar 18%. Dan ini risk reward rasionya juga 3.08. Ini luar biasa sekali, oke. 1/3 risk reward ratio, jadi INKP ini cukup bagus ya. Itu aja sih yang saya mau sharing tentang kira-kira saham-saham apa aja yang bisa ditradingkan minggu depan. Tetapi gini teman-teman ya, pada dasarnya IHSG ini pada penutupan kemarin dia melakukan rejection seperti itu, sehingga saham-saham yang saya tradingkan ya, ini kalau misalnya kalian mau tahu ya, yang saya tradingkan ini adalah ini semua ya, yang saya ada di layar ini. Ini adalah saham-saham yang masuk ke IDX 30 teman-teman ya. Jadi saya selalu memperhatikan saham ini setiap minggunya gitu ya. Nah, jadi impactnya apa ke IDX 30 atau ke saham-saham yang LQ45 atau apapun itu ya, yang menggerakkan market. Jadi saham-saham yang masuk blue chip itu juga pasti bagus-bagus ya untuk minggu depan. Karena apa? Karena banyak yang saya analisa gitu ya, dia
candle terakhirnya juga banyak rejection bullish gitu loh. Jadi sangat banyak yang menarik ya. Tinggal dipilih aja yang kira-kira cocok dan juga sesuai dengan money management kalian. Oke teman-teman. Gue juga mau ngingetin sekali lagi apa yang gue sharing di sini jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalian mesti mikirin, pertimbangkan baik-baik dan kalian harus sesuaikan dengan trading plan kalian. Kalian juga sesuaikan dengan money management kalian ya. Strategi juga kalian juga disesuaikan supaya nanti apa yang bisa di-sharing di sini tidak menjadi berbahaya gitu ya. Minimal kalian masukkan ini ke dalam watchlist sehingga bisa menjadikan referensi kalau misalnya sesuai dengan trading style kalian dan juga trading strategi kalian. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang mau gue sharing hari ini teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa berguna untuk trading kalian minggu depan. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke kamera. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan gue tentang IHSG untuk minggu depan ya, dan juga saham-saham apa saja yang kira-kira bisa jadikan referensi buat teman-teman untuk ditradingkan. Sekali lagi gue mau ingetin ke teman-teman ya, jangan mengambil informasi ini bulat-bulat ya, teman-teman harus bisa proses sendiri, teman-teman sesuaikan dengan strategi kalian, trading plan kalian, dan juga money management kalian, oke? Dan juga gue mau ngingetin lagi buat kalian yang belum punya grup trading, join di Discord grup gue ya. Jadi linknya sudah gue taruh di bawah, silahkan join dan kita bisa diskusi bareng di sana, oke? Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Kalian juga bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, dan juga kalian bisa request kira-kira apa yang mau gue bahas ke depannya teman-teman, oke? Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.